Acara makan gratis yang disediakan dalam rangka pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina berujung ricuh pada Jumat 18 Juli 2025. Sebanyak 3 orang dilaporkan meninggal dunia imbas berdesak-desakan di gerbang pendopo Garut di dekat alun-alun. Satu di antaranya diketahui merupakan anggota dari kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jabar yaitu Sidki Al-Ghifari. Halo rekan Sidki, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa hingga mengakibatkan 3 orang meninggal, rekan? Baik, Arin. Selamat malam, Arin. Selamat malam pemirsa Tribun News dimanapun berada. Ini saya saat ini sedang berada di kawasan Pendopo Garut, di mana tadi siang terjadinya kericuhan, berdesak-desakan akibat antri makanan gratis dalam rangkaian kegiatan syukuran pernikahan Maula Akbar, putra dari Gubernur Jawa Barat, dengan Wakil Bupati Garut, Lupianisa Putri Karlina. Dan saat ini, Arin, dapat saya laporkan bahwa kronologis dari kejadian ini adalah dimulai dari pukul 13.00 seusai sholat Jumat tadi siang. Ini adanya pembagian makanan gratis yang diselenggarakan di kawasan Pendopo Kabupaten Garut. Dan bisa Anda lihat, pemirsa Tribun News, di mana terjadinya desak-desakan ini berada di gerbang barat di kawasan Pendopo. Arin, kejadian desak-desakan ini bermula dari adanya antrian. Jadi petugas itu menutup buka begitu antrian yang menutup buka untuk masyarakat yang hendak masuk ke dalam kawasan Pendopo ini. Jadi ketika proses tutup buka itu awalnya memang berjalan dengan baik, masyarakat bisa masuk secara bergiliran, keluar secara bergiliran begitu. Namun beberapa waktu kemudian terjadi saling dorong-mendorong yang membuat petugas ini kewalahan untuk menjaga gerbang dari pendopo ini, gerbang barat dari pendopo ini, Arin. Kemudian di tengah-tengah peristiwa dorong-mendorong itu terjadi atau adanya sejumlah warga yang pingsan di lokasi kejadian sehingga membuat petugas harus mengevakuasi korban-korban tersebut dan membawa menjauh dari gerbang ini dan membawa korban ke lokasi di mana saya berdiri ini di halaman di depan Babancong Pendopo Garut. Ini bangunan Babancong namanya, Arin. Dan kemudian dalam proses itu seharusnya ada ambulan dan beberapa ambulan memang sudah datang ke lokasi ini dan ada sejumlah ambulan yang memang datang melewati gerbang yang tadi sedang ditutup buka oleh petugas antrian yang berada di gerbang barat itu. Jadi ketika ambulan tersebut masuk ingin mengevakuasi sejumlah korban yang sudah pingsan begitu akibat kehabisan oksigen di lokasi ini, terjadilah dorong-mendorong sehingga gerbang barat Pendopo ini terbuka lebar begitu, Arin, yang menyebabkan seluruh warga yang antri itu maksa masuk ke dalam Pendopo, Arin. Oke, baik rekan. Bisa dijelaskan siapa saja identitas para korban dan apakah mereka benar meninggal karena berdesak-desakan? Betul, Arin. Ini ada 3 warga yang meninggal, 2 masyarakat sipil dan 1 anggota kepolisian dari Polres Garut, Jawa Barat. Ini satu korban pertama itu bernama Aprilia, usia 8 tahun, dan korban kedua bernama Dewi, warga Jakarta Utara. Identitas masih belum diketahui karena saat ini korban masih berada di RSUD Dr. Slamet Garut. Dan identitas ketiga yaitu Bribka Cecep yang merupakan anggota dari Polsek Karangpawitan Polres Garut. Jadi, Arin, anak kecil yang meninggal tersebut ternyata ikut mengantri tanpa sepengetahuan orang tua dia begitu. Jadi ikut mengantri biasanya karena di awal aman begitu, jadi dia ikut mengantri ingin memasuki kawasan Pendopo. Kemudian terjadilah desak-desakan tersebut. Kemudian korban yang kedua yakni Ibu Dewi itu warga Jakarta Utara ini juga berada di tengah kerumunan orang saat berdesak-desakan. Kemudian, Arin, untuk korban dari anggota kepolisian yaitu Bribka Cecep
ini bukan meninggal karena berdesak-desakan. Jadi dia saat itu sedang mengambil estafet korban-korban yang dibawa oleh petugas Satpol PP di Pangku. Begitu dia membawa korban itu lari ke arah tempat belakang, di tempat saya berdiri ini, ke belakang ini. Jadi Bribka Cecep itu sedang menggendong korban untuk diserahkan kepada ambulan yang sudah standby di sini. Namun ketika sesudah menyerahkan korban tersebut, Bribka Cecep itu langsung pingsan di lokasi kejadian. Kemungkinan ini Bribka Cecep juga, kita masih mencari informasi dari penyebab meninggalnya Bribka Cecep. Apakah sebelumnya ada riwayat penyakit atau mungkin dia sedang diduga bertugas dalam keadaan sedang sakit begitu, Arin. Oke, baik rekan. Untuk kondisi terkini di alun-alun Garut sendiri, bagaimana rekan pasca kejadian ini? Baik, Arin. Petang ini kita bisa melihat sejumlah kawasan pendopo Garut sudah steril dari orang. Hanya ada sejumlah anggota kepolisian, anggota Satpol PP, ada Brimob juga di sini, ada Reskrim juga di sini yang berjaga di setiap titik lokasi begitu. Jadi ini wilayah pendopo ini sudah steril dari masyarakat sipil begitu. Dan namun di depan saya ini pendopo ini dihalangi oleh pagar yang cukup panjang begitu. Di depan saya ini ada lapangan alun-alun, lapangan otista alun-alun Kabupaten Garut. Masih terlihat sejumlah warga, bahkan mungkin seribuan warga yang beraktivitas di dalam alun-alun. Saya lihat juga ada panggung yang berdiri, yang panggung tersebut direncanakan akan dilakukan untuk kegiatan utama dari kegiatan syukuran ini. Jadi ini panggung ini diselenggarakan, direncanakan akan malam ini direncanakan akan ada hiburan-hiburan dari yang diselenggarakan dalam proses syukuran pernikahan Wabub Garut dengan putra dari Gubernur Jawa Barat. Begitu, Arin. Oke rekan, untuk Kang Dedi sendiri apakah sudah memberikan respons atas kejadian ini? Betul. Gubernur Jawa Barat juga, Deddy Mulyadi, sudah merespon kejadian ini. Beliau meminta maaf peristiwa yang terjadi di Kabupaten Garut yang menyebabkan 2 masyarakat sipil meninggal dunia dan 1 anggota kepolisian yang sedang bertugas juga meninggal dunia begitu. Dan Deddy Mulyadi juga mengatakan bahwa semula pihaknya juga meminta agar agar kerumunan ataupun kegiatan-kegiatan yang akan mengundang banyak orang itu agar dilakukan di tempat terbuka begitu, Arin. Oke, baik rekan, terima kasih atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Jantan kan itu ya acara bagi-bagi kuliner. Acara pesta pernikahan putra dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Garut berlangsung ricuh pada Jumat 18 Juli 2025. Menanggapi peristiwa tersebut, Kang Deddy Mulyadi alias KDM dengan sigap langsung bertindak.
Dalam keterangannya hari ini, KDM menyampaikan permohonan maaf atas kericuhan yang terjadi saat acara syukuran pernikahan putranya Maula Akbar dengan Putri Karlina. Ia mengaku bertanggung jawab penuh atas insiden nahas yang terjadi. Sebagai permohonan maaf, KDM menyebut akan memberikan uang duka kepada keluarga korban terdampak sebesar 150 juta rupiah per keluarga. Menurut pengakuannya, Gubernur Jawa Barat tersebut tak mengetahui secara detail mengenai susunan acara pada siang hari itu. Ia tak mengetahui bahwa acara syukuran bersama warga akan dilaksanakan pada siang harinya. Menurut Dedi, ia hanya memahami bahwa akan diadakan acara pentas seni pada malam hari di acara pernikahan putranya tersebut. Namun di luar kuasa, suasana kalut pun terjadi yang menyebabkan tewasnya 3 korban dalam pesta tersebut. Adapun ketiga korban itu adalah Fania Aprilia 8 tahun, Dewi Jubaidah 61 tahun, dan seorang Bribka Cecep Saiful Bahri 39 tahun. Lebih lanjut, Dedi mengaku bahwa insiden ini merupakan pelajaran penting yang bisa diterima oleh semua pihak, tak terkecuali bagi keluarganya sendiri. Saat ini saya sedang perjalanan menuju Garut karena saya mendengar kabar kegiatan syukuran pernikahan Maula dan Putri bersama warga itu dikunjungi oleh jumlah orang yang sangat banyak yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Saya menyampaikan ucapan duka yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan terhadap nasib dari keluarga yang ditinggalkan, baik itu suami, anak, maupun istri maupun anak-anak. Saya bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, pendidikan anak-anaknya, sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami pun menyampaikan uang duka terhadap setiap keluarga masing-masing 150 juta rupiah. Hal ini sebagai bentuk empati dari kami atas nama kedua mempelai. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut, dan kami atas nama Maula dan Putri menyatakan bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.